Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, salah satu di antara kisah umat terdahulu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk kita jadikan ibrah, pelajaran, i'tibar adalah kisah sekelompok Bani Israel setelah Nabi Musa yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 246. Alam tara ilal mala'i min Bani Israel min ba'di Musa. Apakah engkau tidak memperhatikan kepada pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar Bani Israel setelah Nabi Musa? Idh qalu li nabiyhi lahum mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ketika mereka mengatakan, utuslah atau angkatlah seorang pemimpin untuk kami, di mana kami akan berperang di jalan Allah di bawah kepemimpinannya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini dikisahkan bahwasanya kondisi Bani Israel pada waktu itu tertindas, terjajah. Oleh karena itu mereka ingin membebaskan diri mereka dari ketertindasan itu, sementara kehidupan mereka pada waktu itu tidak ada seorang pemimpin yang bisa dipatuhi, yang mengomandokan mereka untuk berperang di jalan Allah melawan musuh-musuhnya. Oleh karena itu mereka datangi nabinya yang pada waktu itu sebagai komando pemimpin di dalam masalah keberagamaan. Dan sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran bahwasanya nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel itu banyak sekali. Sebagaimana kata Allah, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul-rasul yang kami ceritakan kepada engkau kisahnya, dan banyak lagi rasul-rasul yang tidak diceritakan. Dan diantaranya adalah nabi yang mendampingi Bani Israel pada waktu ini tidak dikisahkan siapa namanya, bagaimana perjuangan nabi tersebut seperti nabi-nabi yang lain. Cuma cuplikan sedikit ini saja yang disampaikan di dalam Al-Quran. Lalu apa kata nabinya itu? Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Apakah kalian nanti akan berpaling? Apakah kalian nanti akan membangkang apabila diwajibkan kepada kalian berperang dan kalian akhirnya tak mau? Ini perkataan orang yang belum ada beban perintah, ingin seolah-olah kalau diperintahkan akan begitu hebat, berani dan bersemangat. Begini rata-rata sifat manusia. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Lalu mereka menjawab, mana pula kami tidak akan berperang di jalan Allah sementara kami telah diusir dari kampung halaman kami, dipisahkan dengan anak istri kami. Namun falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum. Namun tatkala betul-betul diwajibkan kepada mereka untuk berperang, mereka berpaling kecuali sedikit di antara mereka. Sebagaimana juga di dalam surat Muhammad Allah menceritakan tentang perihal orang-orang munafik. Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat surah fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fiha al-qitalu ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nazaral maghsyi 'alaihi minal maut. Orang-orang yang beriman berkata, andaikan Allah turunkan ayat atau surah, maka tatkala diturunkan sebuah surat di mana di dalam ayat itu, di dalam surat itu diwajibkan untuk berperang, kamu lihat Muhammad, orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya atau kemunafikan itu melihat dengan mata terbolak-balik kepadamu, seolah-olah maut akan menimpa mereka, mati mereka ketakutan. Kemudian wallahu alimum bizzalimin, Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim, yang kabur ketika berperang. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika
lalu nabinya menyampaikan wahyu dari Allah. Ini kelebihan mereka yang menunjuk raja atau pemimpin di antara mereka itu adalah langsung dari Allah, bukan mereka yang memilihnya. Allah memilihkan untuk kalian seorang raja atau pemimpin, orangnya adalah Talut. Seharusnya ketika mereka mendapatkan berita tersebut dari nabinya dan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung terima tanpa membantah. Namun inilah sifatnya manusia, sekalipun Allah yang menetapkannya, mereka tetap membantah. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Mereka mengatakan, bagaimana pula Talut itu menjadi pemimpin kami, jadi raja kami, sementara kami lebih berhak sebenarnya menjadi raja daripada dia, karena dia tidak dikaruniakan, dilapangkan rezekinya berbentuk harta. Yang kaya itu adalah kami, sementara dia adalah orang miskin, kemudian juga dari keturunan yang tidak terhormat seperti kami, kata para pemimpinnya. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Lalu nabinya mengatakan, sesungguhnya Allah memilih dia untuk menjadi pemimpin bagi kalian. Penyebabnya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada dia bastatan fil ilmi, keluasan di dalam ilmu pengetahuan dan wawasan. Allah Subhanahu wa taala mengangkat, menunjuk orang yang berhak untuk menjadi pemimpin. Kriteria pertamanya adalah bastatan fil ilmi, punya ilmu yang luas, bukan punya harta, bukan punya keturunan yang terhormat. Apa yang bisa digunakan sebagai dia keturunan orang terhormat kalau ilmunya tak ada? Apa yang bisa dia lakukan dengan hartanya kalau cuma bisa sogok menyogok? Kemudian selanjutnya bastatan fil ilmi wal jismi juga, dan dari segi tampang, postur tubuh, kuat untuk memikul beban yang berat, kemudian juga menarik di hadapan bangsanya, di hadapan kaumnya. Jangan sampai bentuknya menjadi olok-olokan bagi orang banyak. Tak pantas orang seperti itu dijadikan sebagai pemimpin, kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Sesungguhnya Allah memberikan atau mendatangkan kekuasaan kepada orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas pengetahuannya. Selanjutnya, waqala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatu min rabbikum wa baqiyatu mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Ini kekhususan bagi mereka, kata nabi mereka itu, bahwasanya tanda-tanda dia itu adalah seorang raja, dia bisa mendatangkan tabut, peti ya, yang di dalamnya itu ada sakinah, ketenangan dari Tuhanmu, dan sisa peninggalan dari keluarganya Nabi Musa dan Nabi Harun yang dibawa oleh malaikat untuknya. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itulah yang menjadi tanda-tanda kebenarannya jikalau kalian memang mau beriman. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, seterusnya ketika betul-betul sudah datang waktunya untuk bertempur menghadapi musuh, falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binaharin. Tatkala telah sampai Talut dengan tentaranya itu di hadapan atau di dekat musuhnya, lalu Talut mengatakan, sesungguhnya Allah menguji kalian dengan sebuah sungai. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Siapa yang meminum air sungai itu, maka dia bukanlah termasuk golonganku, dan siapa yang tidak meminumnya, tidak mencicipinya, sesungguhnya itulah dia orang yang termasuk golonganku. Illa man igtarafan ghurfatan biyadihi, kecuali secucuk saja dengan tangannya begitu, tidak minum banyak-banyak. Tapi apa? Ketika betul-betul sudah sampai di sungai tersebut, fasyaribu minhu illa qalilan minhum, mereka meminumnya sepuas-puasnya, bahkan berenang-renang menyegarkan badan menurut mereka.
falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi. Kecuali sedikit, hanya 313 orang saja yang tidak meminum banyak-banyak, hanya menciduk dengan tangannya sedikit begitu. Maka tatkala telah melampaui, mereka sudah lewat dari sungai tersebut, ya, Talut bersama orang-orang beriman, apa kata orang yang minum banyak tadi? Kami tak punya kemampuan pada hari ini, kami sudah lemah gitu menghadapi Jalut dan tentaranya. Qala alladziina yazunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan biiznillah. Lalu berkata orang-orang yang mereka yakin akan bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah, betapa banyaknya kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini sudah merupakan tabiat atau sunnatullah di dalam perjuangan, pasti ada ujiannya. Begitu juga yang menimpa Bani Israel pada waktu itu, dan ujian yang menurut mereka adalah sesuatu yang sangat ringan, namun ternyata mereka tenggelam di dalamnya. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tatkala telah berhadap-hadapan Jalut dengan Talut tadi dengan tentaranya, berhadapan dengan tentaranya Jalut, mereka semuanya berdoa, ya Allah, masukkanlah kesabaran ke dalam hati kami, kokohkanlah telapak kaki kami, dan bantulah kami menghadapi orang-orang yang kafir ini. Fahazamuhum biiznillahi wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Lalu mereka berhasil mengalahkan musuh-musuh mereka dengan izin Allah. Daud, salah seorang tentaranya yang masih remaja pada waktu itu, berhasil membunuh musuhnya Jalut. Lalu Allah nanti memberikan kepada Daud kekuasaan dan hikmah atau ilmu pengetahuan, serta mengajarkan kepadanya berbagai macam hal yang dikehendaki oleh Allah. Walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ardu walakinna Allah dzu fadlin 'alal 'alamin. Kalau tidaklah pembelaan sebahagian manusia terhadap sebahagian yang lain, pastilah binasa dunia ini. Akan tetapi Allah mempunyai keutamaan atau karunia terhadap alam semesta. Terjadinya ada orang yang jahat, kemudian ada yang membela kebenaran, ada yang zalim, ada yang menegakkan keadilan. Ini adalah keseimbangan hidup, di mana kalau seluruhnya zalim, maka hancurlah kehidupan dunia ini. Dan ibu bapak, tidak akan berhenti peperangan antara batil dan hak ini sampai akhir zaman nanti. Dan ini sudah menjadi suatu keniscayaan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita hidup di alam dunia untuk diuji, bukan untuk mendapatkan pembalasan. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Demikianlah ayat-ayat Allah kami bacakan kepada kalian dengan sebenarnya. Wa innaka laminal mursalin. Sungguh engkau Muhammad betul-betul seorang di antara rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Kisah seperti ini tak akan mungkin dikarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau didapatkan dari dongeng orang sebelumnya yang disampaikan dengan bahasa yang seindah-indahnya dan cerita yang semulia-mulianya, juga akurat apa yang disampaikan oleh Rasulullah, membuktikan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah ini diceritakan bukan sebagai dongeng sebelum tidur, kemudian pengindah cerita ketika duduk bersama-sama, namun adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita ambil hikmahnya, karena apa yang terjadi pada umat terdahulu akan berlaku juga kepada kita apabila perangai kita sama dengan mereka. Apabila kita melakukan hal yang sama, maka akibatnya juga akan sama dengan apa yang mereka tanggungkan. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan tadi dari ayat Allah Subhanahu wa taala bisa kita pahami maksud dan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menceritakannya kepada kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.